Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Muhammad Rayhan Habibi. Nah, kita hari ini akan membahas seputar masalah kesehatan, terutama tuberkulosis. Kalau misalnya kita mendengar kata tuberkulosis, kira-kira sahabat Eljon bakal terbesit tentang apa nih? Apakah penyakit batuk-batuk? Apakah kayak di film-film nih, penyakit batuk berdarah atau apa nih? Nah, faktanya dari data WHO 2021 bahwa Indonesia menjadi negara dengan peringkat 3 besar kasus tuberkulosis tertinggi di dunia. Maka dari itu kita datangkan pembicara yang pakar nih tentang penyakit tuberkulosis ini. Beliau merupakan seorang dokter spesialis paru di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan sekaligus seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Mari kita sambut Dr. Tutik Kusmiati, spesialis paru, konsultan penyakit paru infeksi. Halo dokter. Halo, Apa kabar dokter? baik. Halo Gimana? sahabat Eljon, semoga sehat Iya. semua ya. Amin, terima kasih Ya, dokter. Nah dokter, kalau misalnya di berita-berita kan dok, ini COVID-19 sedang menurun ya dok. Kalau di rumah ya sakit betul. sendiri nih dokter, pasiennya apakah masih banyak atau memang mengalami penurunan Ya, dok? menurun semua, menurun semua. Oh, Di berarti rumah keren sakit banget ya dok. lapangan, iya rumah sakit lapangan juga menurun, semuanya menurun, Berarti rata. keren banget masyarakat Indonesia nih dok ya. Protokol kesehatannya ternyata sudah lumayan ketat ya dok sampai terjadi penurunan. Dan vaksinasi Nah, pun memang, ya bagus ya dok. betul, bagus. Dan ini bisa diadopsi untuk pemberantasan tuberkulosis sebenarnya. Metode yang Wah, diterapkan pada bagaimana COVID bisa sampai turun ini peran serta masyarakat sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa diterapkan juga untuk TBC karena ini 11-12 ya, mirip-mirip gitu ya. iya benar Penyebarannya sekali hampir dokter. sama ya. Oke, nah saya dan sahabat Eljo nih penasaran dokter tentang tuberkulosis. Mungkin kita mulai saja nih dok. Ya, silakan. Oke, kalau misalnya mendengar kata tuberkulosis dok, itu Mm-mm. sebenarnya apa sih dok definisi dari tuberkulosis? Jadi tuberkulosis atau yang dikenal TB atau mungkin masyarakat awam pahamnya TBC gitu ya. Cuman kalau mendengar kata TBC agak mungkin dalam tanda petik agak menakutkan buat masyarakat ya. Jadi ada yang bilang TB, ada yang bilang TBC, terserah lah. Yang penting itu adalah tuberkulosis, itu adalah suatu penyakit infeksi yang kronis dan menular. Nah, karena tuberkulosis ini sifat bakterinya ini senang dengan oksigen ya. Jadi dia tumbuh baik pada kadar oksigen tinggi di mana organ tubuh yang paling banyak kadar oksigennya adalah paru-paru sehingga kebanyakan tuberkulosis ini menyerang paru-paru. Namun tidak menutup kemungkinan dia juga bisa menyerang organ tubuh yang lainnya. Gitu. Oh begitu dok. Oke, kemudian dokter, sahabat Eljon dan saya penasaran nih dok, apa sih dokter yang menjadi penyebab dari tuberkulosis? Bakteri apa nih dok? Ya, jadi penyebab dari tuberkulosis ini adalah suatu bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis ya. Bukan virus ya, bukan keturunan, bukan karena guna-guna ya. Jadi pada masyarakat masih ada yang seperti itu. Oh, ini karena kena guna-guna ini ya. Tapi sekarang sudah mulai paham kok, pelan-pelan kita lakukan edukasi bahwa penyebab dari tuberkulosis ini adalah suatu kuman atau bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Oh iya dokter. Baik dokter, kemudian dokter, kan tadi fakta dari WHO nih dok, Indonesia itu menjadi negara 3 besar ya dok, penyumbang Ya. kasus tuberkulosis tertinggi di dunia. Nah Hmm. kalau keadaannya sekarang bagaimana nih dok? Apakah memang masih banyak yang terkena tuberkulosis atau menurun nih dok? Oh, masih banyak, masih banyak. Cuman karena pandemi ini jadinya banyak masyarakat yang takut untuk datang ke rumah sakit, Oh takut iya. untuk memeriksakan diri ke dokter. Akibatnya terjadi penurunan notifikasi. Jadi penemuan kasusnya menurun. Padahal seharusnya lebih dari itu dan ini sangat berbahaya. Pada laporan yang tahun 2019 ya itu sorry, pada tahun 2019 berarti terlapornya tahun 2020 itu sekitar 845.000 kasus TBC Wah. ya di Indonesia. Dengan jumlah kematian kira-kira sekitar 98.000.
per tahunnya. Artinya 1 jam itu sudah ada 11 orang yang meninggal karena TBC. Bayangkan itu suatu angka yang tidak sedikit ya. Iya dok, berarti setiap 1 jam ya dok ada 11 orang yang meninggal karena Iya, tuberkulosis. Itu berarti betul. luar biasa, harus menjadi perhatian ya dok. Ya, betul. Perhatian kita semua, bukan hanya tenaga Iya benar, kesehatan, tapi masyarakat ini peran sertanya benar, sangat luar biasa. Kita sangat membutuhkan, ya. benar sekali dokter. Nah kemudian dokter, kalau misalnya nih dokter di TV-TV tadi kan kita Mm. lihat itu batuk berdarah gitu kan tuberkulosis. Apakah gejala tuberkulosis ini hanya batuk berdarah saja dok? Atau ada lagi nih dokter? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa tuberkulosis itu bisa menyerang paru dan juga di luar paru. Kebanyakan memang menyerang paru-paru. Kalau misalnya menyerang paru-paru, apa saja gejalanya? Yaitu ada gejala pernafasan. Contohnya gejala pernafasan adalah batuk. Batuk biasanya lebih dari 2 minggu. Kemudian berdahak ya. Dahaknya bisa kuning sampai hijau atau bahkan darah ya. Kalau sampai terjadi komplikasi bisa terjadi batuk darah. Kemudian selain itu bisa disertai sesak nafas, bisa disertai nyeri dada mungkin, dan selain gejala pernafasan disertai juga gejala sistemik. Contohnya gejala sistemik apa? Demam. Demamnya ciri khasnya tidak terlalu tinggi, jadi meriang-meriang gitu ya, sumer-sumer. Nah, kemudian selain itu terjadi penurunan nafsu makan sehingga berat badannya turun. Semakin kurus ya orangnya karena tidak suka makan. Kemudian terjadi biasanya berkeringat malam hari. Metabolisme kuman meningkat. Malam hari yang harusnya orang istirahat tidak berkeringat karena tidak bekerja. Nah, pada si pasien ini keluar keringat, ya keluar keringat. Padahal dia dalam kondisi yang tidak bekerja ya. Biasanya keluar keringat malam hari. Itu. Oh baik dokter, jadi memang bukan gejala paru saja ya dok, bisa juga organ di selain paru itu bisa kena juga ya dok berarti. Oh ya, itu tadi ada keluhan kalau misalnya terjadi TBC paru. Tapi kalau misalnya TBC itu mengenai organ di luar paru, gejalanya tergantung organ yang terkena. Misalnya, kalau TBC-nya mengenai otak, mungkin dia ada keluhan kejang atau keluhannya dibawa ke rumah sakit karena terjadi penurunan kesadaran. Ada juga TBC kelenjar. TBC kelenjar berarti ada benjolan di daerah tertentu, bisa di lipatan paha, kemudian di bawah di ketiak dan lain-lain. Dan masih banyak lagi ya TBC, ada TBC payudara, kemudian ada TBC usus mungkin keluhannya diare dan lain-lain. Jadi kalau di luar paru keluhannya tergantung organ mana yang terkena. Gitu. Baik dokter, berarti memang kalau di luar paru tergantung organnya yang terkena ya dok. Ya. Nah, tadi dokter ada menyebutkan keringat malam hari nih dok. Kebetulan saya berkeringat malam-malam nih dok. Nah, itu karena Jadi Surabaya takut saya panas dok. sekali. Betul sekali dokter. Oke dokter. Ya. Nah di awal tadi kan dokter mengatakan COVID-19 dan tuberkulosis ini memang cara penularannya mirip ya dok. Berarti apakah tuberkulosis ini juga penularannya lewat droplet dok? Ya, sebenarnya antara COVID sama TB tidak hanya penularan yang mirip, gejalanya pun mirip ya. Gejalanya mirip, sama-sama ada demam, sama-sama ada batuk ya. Begitu juga penularannya. Penularan pada TBC ini mirip dengan COVID. Ini pada TBC penyebarannya droplet nuklei. Droplet nuklei itu artinya adalah percikan dahak yang ukurannya sangat-sangat kecil, di mana di dalam percikan itu mengandung kuman TBC. Nah, itu kalau terhirup sama orang sehat, maka orang tersebut bisa terinfeksi. Terinfeksi TBC belum tentu sakit ya. Ya, tidak semua orang yang terinfeksi TBC akhirnya menjadi sakit. Hanya 10% dari mereka yang menjadi sakit. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sistem imunnya kurang baik ya, sehingga pertahanan tubuhnya tidak bagus, tidak bisa mengendalikan infeksi kuman TBC yang sudah terlanjur masuk tadi. Baik dokter. Nah
Misalnya dokter, tadi kan kata dokter orang sehat bisa terinfeksi tuberkulosis tapi belum tentu sakit nih dok. Ya. Nah, orang-orang siapa saja nih dok yang lebih rentan terkena tuberkulosis nih dok? Apakah memang orang sehat semuanya bisa kena atau orang-orang tertentu bisa beresiko gejala berat atau tuberkulosis yang gimana gitu dok? Ya, jadi kalau pada orang tanpa adanya komorbid ya, orang tanpa komorbid terinfeksi TBC, maka kemungkinannya menjadi sakit TBC 10%. 90% sisanya TBC laten. Jadi TBC laten itu hanya terinfeksi tapi tidak sakit. Sehingga tidak ada keluhan, juga tidak menularkan. Nah, 10% yang sakit ini yang disebut kasus TBC, dan ini ada keluhan, kemudian kalau dicek riaknya atau fotonya juga ada kelainan ya, dan ini menularkan. Nah, untuk orang-orang yang sangat rentan atau beresiko adalah orang-orang yang kekebalan tubuhnya jelek ya. Contohnya siapa? Yaitu pada pasien-pasien HIV. Kalau pada pasien HIV, kalau terinfeksi TBC maka sekitar 70%-nya akan menjadi sakit. Itu bedanya. Jadi berkali-kali lipat dibandingkan orang yang tidak HIV ya. Ada lagi juga pasien diabetes. Pasien diabetes, kalau tadi orang yang tanpa komorbid kisaran 10% yang menjadi sakit, kalau pada diabetes 30% akan menjadi sakit kalau terinfeksi TBC. Sehingga hati-hati sekali kalau pada pasien dengan komorbid HIV atau diabetes, apabila ada keluhan harus segera memeriksakan diri agar segera bisa dideteksi TBC-nya dan segera diobati. Ada lagi juga yang rentan adalah anak-anak balita ya, karena mereka sistem imunnya masih belum sempurna, sehingga apabila ada kontak eratnya TBC, si balita ini akan mudah menjadi sakit ya, menjadi sakit. Oke, begitu ya dokter. Berarti memang orang-orang yang ada komorbid seperti diabetes mellitus ya dok, atau Iya. penurunan sistem imun seperti orang HIV, Iya. atau yang sistem imunnya belum matur ya dok, Iya. seperti anak-anak kecil begitu ya dok, yang lebih rentan. Oke, kemudian dokter, misalnya nih dok, kalau misalnya seseorang terkena tuberkulosis terus dibiarkan dokter, tidak diobati gitu, itu apakah ada komplikasi jangka panjangnya dok? Iya, pasti ya. Kalau kuman TBC itu dibiarkan, kalau misalnya pertahanan tubuhnya tidak mampu mengeliminasi, maka dia akan menimbulkan komplikasi-komplikasi. Apa saja komplikasinya? Antara lain tadi sudah saya sebutkan, contohnya adalah bisa terjadi batuk darah ya. Kemudian bisa terjadi sesak nafas. Kenapa kok sesak nafas? Bisa ada cairan di dalam parunya yang orang awam mengatakan paru-paru basah ya, sehingga cara pengobatannya salah satunya harus diambil cairan dari parunya. Kemudian bisa juga terjadi paru-parunya terisi udara yang biasanya orang awam mengatakan oh paru-parunya kempes ya, kalau dalam istilah kedokteran adalah pneumotorak. Jadi itu adalah salah satu beberapa komplikasi yang bisa disebabkan akibat TBC yang tidak diobati. Dan yang lebih penting lagi, apabila TBC itu tidak diobati, maka resikonya bisa menularkan seisi rumah ya. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat sayang sama keluarga, sayang sama sahabat handai tolan, maka harus diobati kalau TBC. Kalau tidak diobati artinya Anda sudah menularkan ke orang-orang tersayang di sekitar Anda. Oke dokter, nah dengarkan sahabat-sahabat Eljon, jadi kalau salah satu dari kita terkena tuberkulosis itu jangan dibiarkan, harus diobati sampai tuntas, jangan sampai kita menularkan kepada orang-orang terdekat kita ya dokter. Ya, betul. Oke, nanti akan kita lanjutkan di segmen kedua nih dokter. Nah, kita sudah seru sekali berbincang seputar tuberkulosis dengan dokter Tutik, nanti akan kita lanjutkan di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.